dari hasil yang kami temukan, investigasi yang kami temukan, memang diduga kuat korban ini dan beberapa orang temannya menjadi korban penyiksaan dari anggota kepolisian, lebih spesifik kepada tim Sabara Polda Sumbar yang melakukan pada dini hari itu patroli malam hari sekitar 30 orang dalam tim itu. Pada saat pengejaran yang dilakukan oleh beberapa anggota Polri terhadap beberapa motor yang salah satu diantaranya adalah Aditya yang memboncengkan Afif Maulana. Itu kami ketahui setelah kami memeriksa saudara Aditya yang memboncengkan Afif Maulana. Nah, kemudian Afif Maulana yang membonceng ini mengajak Aditya untuk mencebur ke sungai. Tetapi Aditya tidak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita Babagi, Bapak-bapak gibah. Gibah lagi. Jadi di episode kali ini kita akan coba melihat satu kasus nih Ya, yang betul. terjadi kalau tidak salah tanggal 9 Juni Tahun 2024. 2024 Jadi di Kota Padang. di Kota Padang, Sumatera Barat. Jadi berawal dari ditemukannya mayat dari bocah berusia 13 tahun Iya. atas nama Afif Maulana, Kelas 1 SMP itu. kelas 1 SMP. Nah, sebelum lanjut ke videonya, kami turut berduka cita. Ya, Semoga Ananda Afif Maulana bisa diterima di sisi Allah Amin. Subhanahu wa Amin. taala Amin. dan Ya Allah. kepada keluarga yang ditinggalkan juga selalu ketabahan. diberikan ketabahan. betul. Oke, ngomong-ngomong terkait penemuan mayat bocah tersebut, kira-kira awalnya dari mana sih? Nah, ini mayat ini ditemukan tuh di bawah jembatan lah. Oke, Di bawah jembatan flyover kalau nggak salah tuh. Sungai kan, sungai. Jadi di bawah jembatan itu sungai. Sungai dangkal yang alirannya tidak terlalu deras. Nah, diduga akibat dari penyiksaan oleh anggota kepolisian. oknum anggota kepolisian. Oknumnya, diduga, Oh. diduga seperti itu. Oke, bagaimana kejelasannya? Mungkin kita bisa lanjut di Di videonya. videonya. Terkait tewasnya Afif Maulana yang ditemukan tewas di Sungai Kuranji, Kota Padang, kami sudah bersama dengan Direktur Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Kota Padang, ada Ibu Indira Suryani. Sementara pemirsa dari pihak Polresta Padang, kami juga sudah menghubungi, namun belum ada jawaban kesediaan untuk bergabung bersama kami pada siang hari ini pemirsa. Kita menyapa terlebih dahulu Ibu Indira. Halo, selamat siang Ibu Indira. Halo, selamat siang Mas. Ya, Ibu Indira, terima kasih telah bergabung bersama kami di Ayu Siang kali ini, Ibu Indira. Ibu Indira, terkait kematian Afif Maulana ini, apa temuan dari LBH Padang, Bu Indira? Jadi memang ketika kami mendapatkan kuasa dari keluarga korban, kami melakukan investigasi sendiri untuk mengetahui apa situasi yang dihadapi korban hingga dia meninggal dunia. Dari hasil yang kami temukan, investigasi yang kami temukan, memang diduga kuat korban ini dan beberapa orang temannya menjadi korban penyiksaan dari anggota kepolisian, lebih spesifik kepada tim Sabara Polda Sumbar yang melakukan pada dini hari itu patroli malam hari sekitar 30 orang dalam tim itu. Ya, Ibu Indira, lalu apakah ada indikasi penganiayaan terhadap korban, Ibu Indira? Iya, jadi karena ini kasusnya dilakukan oleh kepolisian, tentu itu bukan kasus pelanggaran hukum biasa, itu adalah kejahatan hak asasi manusia yang dikenal dengan konteks penyiksaan. Jadi ketika korban ditemukan, banyak luka-luka di sekujur tubuhnya, ada luka di bagian punggung, bagian kiri korban, kemudian ada telinganya yang berdarah, jadi ada pergelangan siku dan sebagainya itu penuh dengan lebam-lebam begitu. Nah, juga kemudian bersama keluarga ya menemui beberapa saksi-saksi yang hadir, yang juga tertangkap saat itu begitu ya, diamankan secara paksa, bukan secara prosedur hukum gitu. Yang kami lihat dari keterangan saksi itu bahwa korban ini awalnya berboncengan bersama anak lainnya
dengan menggunakan motor dengan beberapa teman yang lain, lalu kemudian ada proses penendangan yang dilakukan dan mereka terjatuh terpelanting dan berjarak dari saksi A ke korban Afif Maulana itu sebanyak 2 meter ya, sekira 2 meter. Lalu kemudian saksi A ini dikerumut sama anggota kepolisian dan dia melihat waktu itu korban ini sempat dikerumunin oleh polisi begitu, tetapi dia juga diamankan dan itu terakhir kali dia melihat begitu. Oke. Kalau dari tayangan yang barusan kita saksikan, itu pernyataan dari LBH Kota Padang yang diwakili oleh Ibu Indira. Nah, menurut yang disampaikan oleh Ibu Indira ini, kronologinya itu jadi korban Afif Maulana ini sebenarnya dia dibonceng oleh temennya yang bernama A, ya? inisialnya A. Jadi ketika berboncengan itu mereka kejadiannya katanya jam 3:30 subuh dini hari. 3:30 subuh. 3:30 dini hari, dan mereka rombongan tuh. Katanya sih kurang lebih ada sekitar 18 orang. Lalu diberhentikan oleh pihak kepolisian dengan cara ditendang. Dengan cara ditendang motornya kan? Ya, ditendang dan mungkin ditangkap ya, pada saat kredit langsung ditangkap tuh. Nah, itu terakhir saksi melihat korban Afif Maulana ini dikerubutin tuh sama polisi-polisi gitu. Nah, itu ya terakhir katanya melihat korban Afif Maulana. Itu kalau nggak salah. Oke. Jadi pada saat ditendang dan terpelinting ya, jatuh kan? Terpelanting jatuh sejauh 2 meter kan? 2 meter ya. Ya. Jaraknya 2 meter. Dan melihat korban AM ya, Afif Maulana sedang dikerumuni oleh anggota kepolisian. Ya. Gitu kan ya? Oke. Pada saat korban AM sedang dikerumuni oleh anggota kepolisian, itu polisinya itu membawa rotan. Ya. Peralatan lah ya, peralatan untuk patroli lah ya. Iya, untuk mengamankan kan kalau misalnya terjadi kerusuhan atau misalnya tawuran gitu kan. Nah, katanya di sini bahwa pada saat dibawa ke setelah A itu diamankan, bahwa pada saat dibawa ke kepolisian itu korban A itu dan korban-korban yang ditangkap lainnya diinterogasi oleh pihak kepolisian dari pihak LBH kan. Ya. Jadi korban A sempat ditendang 2 kali di bagian muka. Si saksi ini teh. Ya, sempat dan juga disetrum. Serta diancam apabila melaporkan kejadian yang dialami malam subuh tadi, maka akan ditindaklanjuti. Jadi mendapat ancaman oleh pihak kepolisian. Menurut dari keterangan LBH. Juga ada keterangan yang dihimpun dari LBH Padang itu, Kota Padang itu, bahwa setelah itu korban A atau saksi A dan teman-temannya yang lain itu dibawa ke Polda Sumatera Barat. Jadi mereka biasa tuh kalau misalnya ada penangkapan untuk geng-geng motor atau misalnya yang kena yang kerusuhan lah, tawuran biasanya kan mereka disuruh jalan jongkok. Nah, terus disuruh berguling-guling sampai muntah. Yang ini katanya disuruh berguling-guling sampai muntah. Kalau belum muntah belum boleh berhenti. Katanya informasinya seperti itu. Nah, itu dilakukan sampai pukul 10 pagi. Jadi 3:30 kejadian, lalu dibawa ke Polda, lalu di situ tadilah katanya berarti kan nggak sempat tidur ya mereka kan? Ya, ada tindak kekerasan lah tadi. Nah, terus di situ mereka membuat perjanjian untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Iya, jam 10 pagi kan? Ya. Mereka boleh pulang berarti kan? Boleh pulang setelah membuat perjanjian, lalu diperbolehkan pulang beserta yang lainnya. Nah, setelah itu ada warga sekitar yang menemukan mayat yang mengambang di bawah jembatan aliran sungai Batang Kuranji.
di tanggal 9 Juni kan? Masih tanggal 9 Juni kan? Di hari itu kan? Di hari itu juga. Itu kurang lebih sekitar jam 12 kurang 5 atau jam 11.55 WIB. Nah, di situ ditemukan mayat yang mengambang di bawah jembatan aliran Batang Kuranji. Di bawahnya berarti kan? Iya. Ya kan sungai di bawah, penjembatannya di atas. Betul. Jalan bypass kilometer 9, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Nah, yang ditemukan itu adalah korban Afif Maulana. AM itu kan? Ya, kalau tadi saksi A yang membonceng Afif itu dibawa beserta teman-temannya yang lain lalu diamankan ke Polda ya. Yang tadi katanya ada tindakan kekerasan juga di sana. Nah, ternyata korban AM ini ditemukan mengambang. Nah, dengan kondisi luka lebam di bagian pinggang sebelah kiri, lalu ada luka lebam di bagian punggung, luka lebam di bagian pergelangan tangan dan siku, pipi kiri yang membiru, betul, dan luka yang mengeluarkan darah di kepala bagian belakang dekat telinga. Sini ya. Nah, itu hal-hal yang ditemukan oleh pihak LBH. Nah, setelah ditemukannya mayat di tanggal 9 Juni, kurang lebih sekitar jam 12 siang itu, pada hari Senin tanggal 10 Juni, itu keluarga korban menerima fotokopi sertifikat kematian dengan nomor SK-6-2024 Rumkit atau Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar yang menyatakan bahwa benar telah dilakukan autopsi terhadap korban AM. Namun pada bagian 3 tentang cara kematian, poin 15 tentang kematian tidak wajar sertifikat AQO dilingkar pada bagian belum ditentukan. Jadi kematian tidak wajarnya itu belum ditentukan tuh. Kenapa? Ya, setelah dilakukan autopsi. Nah, bahwa di sisi lain keluarga korban mendapatkan informasi nih dari anggota kepolisian Resor Kota Padang yang berinisial H bahwa korban AM ini meninggal akibat tulang rusuk yang patah sebanyak 6 buah dan robek di bagian paru-paru. Jadi tulang rusuk itu menembus ke bagian paru-paru ya? Mungkin seperti itu. Bahwa atas peristiwa tersebut, maka ayah kandung dari korban Afif Maulana ini membuat laporan ke Polresta Kota Padang dengan laporan polisi nomor LP-B/409/6 Romawi /2024/SPKT Polresta Padang Polda Sumatera Barat. Nah, jadi dari pihak keluarga korban ternyata sudah membuat laporan polisi. Soalnya ada yang aneh nih. Ada yang tidak wajar terkait dengan kematian dari anaknya. Betul. Gitu. Kurang lebih. Nah, itu hal-hal yang ditemukan oleh LBH Kota Padang. Jadi itu yang disampaikan versi LBH Kota Padang setelah mereka berkomunikasi dengan para saksi atau teman-temannya Afif yang pada hari itu juga dalam tanda kutip tertangkap oleh pihak kepolisian. Nah, bagaimana versi dari pihak kepolisian sendiri terkait adanya kasus ini? Betul. Kita lihat ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap pemirsa yang saya hormati, pastinya akan secara singkat saya sampaikan di dalam press conference juga sudah kami sampaikan bahwa pada tanggal 9 Juni 2024 pukul 2 sampai pukul 3 dini hari terjadi rencana aksi tawuran yang mereka itu tergabung di dalam 4 geng yang terdiri dari Gaung Alstar, Piai, Balai Paru, dan Belgia. Itu tertera di dalam medsos mereka. Mereka sudah berkomunikasi dan kemudian pada pukul 13.30 mereka bergerak menuju ke arah lawan. Di saat polisi mengetahui rencana aksi mereka, dari Polresta Padang menyampaikan informasi melalui HT
ke Polda. Dan tim dari Polda terdiri dari 30 orang bergerak untuk mencegah aksi tawuran. Nah, di saat terjadi pencegahan itulah beberapa anggota geng ditangkap dan diamankan oleh anggota Polri, anggota pengurai massa, kalau dalam hal ini adalah anggota Dalmas Polda Sumatera Barat. Kemudian pada saat pengejaran yang dilakukan oleh beberapa anggota Polri terhadap beberapa motor yang salah satu diantaranya adalah Aditya yang memboncengkan Afif Maulana. Itu kami ketahui setelah kami memeriksa saudara Aditya yang memboncengkan Afif Maulana. Nah, kemudian Afif Maulana yang membonceng ini mengajak Aditya untuk mencebur ke sungai, tetapi Aditya tidak mau melakukan itu, sehingga pada saat bersamaan ada berita-berita kemudian muncul, seolah-olah mengarahkan kepada Aditya itu setelah meninggalkan atau setelah diajak oleh anggota Polri diamankan, itu penumpang yang di belakang itu almarhum ini dianiaya, padahal yang terjadi tidak demikian. Karena kami sudah mendalami, memeriksa saudara Aditya yang memboncengkan korban atas nama Afif Maulana, dia tidak melihat lagi di mana Afif Maulana setelah dia mengajak untuk bersama-sama masuk ke sungai, seperti itu. Pak Suharyono, benarkah ada luka-luka lebam yang ditemukan di jenazah korban? Iya. Pada saat itu 7 jam kemudian, yaitu pukul 11.55, ada seorang yang bernama Muhammad Satrio itu menemukan korban, menemukan Afif Maulana ini berada di bawah jembatan Kuranji, di sungai yang ketinggiannya memang tidak kurang dari 75 meter, kurang lebih, dan di situ bebatuan karena sungai itu dangkal. Kemudian di saat ditemukan memang ada lebam-lebam itu yang diduga benturan batu yang saat Afif Maulana itu menjatuhkan diri atau melompat dari ketinggian kurang lebih 75 meter itu. Kemudian memang ditemukan saat otopsi awal, saat visum et repertum sebelum otopsi, itu lebam-lebam mayat yang ditemukan di situ karena setelah diduga beberapa jam korban ini meninggal. Kami masih mendalami apa yang terjadi pada luka-luka itu, apa penyebabnya. Tetapi kalau kami memprediksi awal, kami juga berdasarkan laporan dari dokteran forensik, itu adalah terjadi benturan benda-benda yang ada. Ya, kalau kami mengatakan lompatan itu, kemudian dijatuhnya di batu-batu itu dengan sungai yang dangkal itu, kemudian lebam mayat yang terjadi setelah kematian beberapa jam itu mungkin sementara yang bisa kami simpulkan. Oke. Barusan kita sudah lihat dari sisi versi dari pihak kepolisian yang diwakili oleh Kapolda Sumatera Barat, itu oleh Irjen Pol Suharyono. Nah, jadi menurut pihak kepolisian, mereka sudah mendapatkan bukti bahwa para remaja yang diamankan ini itu mereka akan melakukan tawuran. Maka dihadang oleh pihak kepolisian. Jadi diamankan. Nah, terkait dengan korban yang ditemukan tenggelam, Afif Maulana, jadi yang bersangkutan itu pada saat proses penghadangan oleh pihak kepolisian, itu dia yang dibonceng oleh Aditya. Jadi dia ngajak Aditya untuk loncat ke sungai. Dari jembatan itu loncat ke sungai. Cuma Aditya tidak mau, katanya. Nah, mungkin versi dari kepolisian, korban yang ditemukan tenggelam ini ya karena dia menghindari penangkapan dari pihak kepolisian, makanya dia loncat. Ketinggian jembatannya itu kurang lebih tidak kurang dari 75 meter. Betul. Lalu sungai di bawahnya dangkal dan banyak bebatuan. Makanya luka-luka yang tadi kita bahas
hasil temuan dari LBH Padang yang menyebutkan ada luka-luka di tubuh korban, ya mungkin karena berbenturan dengan batu. Nah, kira-kira gimana pendapatnya? Saya melihat dari faktor psikologis mungkin ya, agak janggal. Oke. Janggalnya dari mana nih? Ini kejadian jam 4 subuh. Oke. Malam. Ya, jam setengah 4 tuh pada saat ditangkap mungkin jam 4-an Iya. lah. Gelap gulita kan, berarti kan mungkin pada saat dia lihat ke bawah jembatan itu kan pasti gelap. Otomatis mental anak kecil kan mungkin sampai seberani itu dia meloncat gitu kan. Ya. Dan lagi yang bikin anehnya dari luka-luka. Kalau yang emang betul disebutkan tadi dari hasil otopsi luka lebam-lebam di sekujur tubuh, gitu kan. Biasanya kalau orang itu melompat pasti kan kaki dulu yang nyampe ke air atau mungkin anggap aja ke batu. Ya. Nggak mungkin kepala dulu atau misalnya bagian belakang dulu, bagian depan dulu. Ya kan, meloncat tes ya. Biasanya mungkin yang ada luka patah di kaki. Mungkin kakinya bisa patah 3 atau patah 4 gitu kan. Soalnya kan kaki dulu yang kalau emang itu jatuh ke batu ya. Dan itu mungkin bisa langsung meninggal atau misalnya biasanya kalau dia loncat ke batu berarti kan mayat tuh bakal ada di situ. Ya kan? Dan ini mayat ditemukan di pinggir air. Dan airnya pun tidak deras, tenang. Di tengah sungai. Iya, berarti kan secara otomatis dia jatuh ke air, pure. Anggap aja itu dari air ke air sampai ke dasar itu kedalaman 3 atau 4 meter. Mungkin luka-luka lebamnya agak ke reduce dari adanya air itu kan. Ya kan? Dan kalau misalnya dilihat dari airnya mungkin karena kena arus air, sedangkan airnya kan di situ tenang dan ketemunya pas di bawah. Kalau misalnya itu airnya agak deras, mungkin ketemunya mungkin jarak 1 kilo atau jarak 2 kilo dari jembatan karena terbawa arus ke buntang-banting, kena batu, kena semacam itu. Itu yang agak janggal. Jadi mungkin tadi kalau dilihat dari sisi, kan bisa aja namanya orang takut. Kalau tadi dari sisi psikologis, wah lihat ke sungai gelap, nggak berani buat lompat, ya daripada ditangkap polisi lebih baik loncat. Mungkin bisa aja namanya orang udah lebih takut ditangkap polisi nih daripada nyebur, daripada takut sama gelap. Kalau misalnya di situ ada 2 grup polisi, yang pertama dari jembatan sebelah kanan dan jembatan sebelah kiri, jadi sudah terkepung. Jadi si anak itu bingung mau ke sana ada polisi, ke sini ada polisi, loncat. Makanya nyuruh, yaudah ikut bentar aja gitu kan. Seperti itu kan. Kalau misalnya seandainya terkepung, mungkin ada kemungkinan dia untuk meloncat. Seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak terkepung atau misalnya dikejar dari satu sisi, mungkin dia bisa larinya mungkin ke yang lain, nggak harus meloncat. Nggak harus loncat kan? Iya kan? Dan kenapa dia harus berhenti di situ? Itu kan? Ya itu yang masih kenapa dia harus berhenti di jembatan dan meloncat. Kalau misalnya emang di sebelah sananya tidak dihadang oleh polisi. Gitu. Terlepas dari misalnya kasus yang terlepas dari adanya lompatan dari korban AM ini ke sungai, kalau terkait dengan informasi yang didapatkan dari LBH Kota Padang yang menyampaikan bahwa anak-anak ini mengalami penyiksaan, bahkan kan sampai ada yang dipukul, disetrum, ya kan? Bahkan ada pelecehan seksual juga. Katanya mereka diminta untuk berciuman sesama jenis. Nah, itu. Gitu. Nah, kira-kira gimana menurut pandangan? Wah, itu kalau misalnya benar itu sudah sangat-sangat keterlaluan. Mungkin oknum-oknum itu disebutnya bajingan. Itu sudah sangat melanggar HAM sampai disuruh berciuman. Jadi kan sebenarnya kalau dari sisi kepolisian kan tadi niatnya untuk menghadang terjadinya tawuran. Mungkin alangkah lebih baiknya ada yang namanya edukasi Harusnya kepada
para remaja yang ditangkap ini, lalu diberikan pengarahan, bahkan mungkin perjanjian dipanggil orang tuanya supaya untuk mendapatkan efek jerak ya, tidak perlu sampai terjadi kekerasan. Betul. Mungkin gitu ya. Iya. Jadi kayaknya tindakan-tindakan kekerasan ini kita jadi teringat dengan kasus Vina yang sampai saat ini belum selesai. Gitu. Betul. Yang dialami oleh para terpidana sekarang. Jadi kurang lebih relatif mungkin polanya agak sama ya. Gitu Kenapa ya? harus Maksudnya ada pola interogasinya, dilakukan penyiksaan, segala macam ya. Nah itu. Oke. Ini terjadi kepada anak di bawah umur kan? Ya, di bawah umur. Kan? Jelas-jelas kan? Ada juga yang umurnya udah 18 tahun sih. Yang udah dewasa. 18 tahun ya. Dari rombongan itu ada yang di bawah umur, ada yang sudah 18 tahun. Betul. Ya, mudah-mudahan sih dari pihak LBH juga bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka didapat di lapangan. Mungkin dari sisi polisi juga tadi yang disampaikan oleh Bapak Irjen Pol Suharyono bahwa ini penyidikan atau penyelidikan di internal kepolisian masih berlanjut. Betul. Jadi seandainya nanti memang ditemukan adanya bukti-bukti bahwa ada anggota kepolisian yang melanggar, maka tadi yang disampaikan akan ditindak dengan tegas. Harus ditindak. Mudah-mudahan di kepemimpinan Pak Suharyono ini bisa memberikan tadi balik lagi rasa adil juga ke masyarakat. Betul. Dan kita pun tidak menuntut bahwa apa yang disampaikan oleh LBH Padang ini 100% benar. Makanya kita juga meminta kepada pihak kepolisian untuk mengusut kasus ini secara terang benerang. Iya, betul. Oke, saya akan coba kesampingkan dulu terkait dengan dua versi antara LBH Padang dengan pihak kepolisian. Nah, saya akan coba membawa kasus ini dari sisi mata kita sebagai orang tua nih. Bagaimana kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi saat ini terhadap anak-anak, lalu sampai terjadi kasus ini, itu pandangan kita terkait kasus ini seperti apa? Apakah ada kelalaian dari orang tua mungkin ya? Itu kan anak-anak itu jam 3:30 ya? Subuh masih di luar. Dan mengendari sepeda motor. Sedangkan itu anaknya kan masih di bawah umur. Betul. Otomatis mereka belum punya SIM dong. Betul. Ya kenapa gitu orang tua memberikan anak itu atau mengizinkan untuk mengendarai sepeda motor di saat umurnya belum cukup. Dan masih berkeliaran di subuh. Betul. Di subuh hari itu. Betul. Nah itu sih yang jadi, kalau saya sih melihatnya seperti ini ya. Maksudnya mungkin ini juga hal yang biasa kita temui ya di kota-kota lain, atau bahkan mungkin di lingkungan kita sendiri. Jadi artinya kalau kita lihat tadi kronologi yang disampaikan, anak 13 tahun, korban kan kelas 1 umurnya SMP 13 tahun ya, itu bermain dengan anak berumur 18 tahun. Betul. Yang relatif mungkin pergaulannya sudah berbeda ya. Secara umur juga jaraknya sudah agak berbeda. Lalu kondisinya di jam 3:30 subuh. Yang seharusnya anak-anak seumur segitu itu berada di rumah kan? Iya. Harusnya mereka itu kan ada di rumah, udah lagi istirahat. Tapi kenapa kok jam 3:30 subuh itu masih berkeliaran? Apakah orang tua di luar? Apa nggak mencari gitu? Nah itu, ya itulah makanya mungkin yang ingin saya sampaikan di sini. Jadi kita sebagai orang tua, mungkin kalau saya sih ngambil hikmah dari adanya kejadian ini, kita sebagai orang tua harus lebih ekstra hati-hati juga terhadap anak-anak kita. Betul. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada orang tua dari korban, karena memang ini kejadian sudah terjadi. Kita juga tidak bisa mengulang kembali. Namun ada beberapa hal yang harus kita jadikan pelajaran. Betul. Jangan sampai ketika sudah terjadi baru kita ngerunut,
Ini salah siapa? Salah siapa? Ada masalah dari pihak kepolisian yang melakukan penyiksaan lah atau apapun. Tapi kan intinya tadi balik lagi, kenapa seorang anak kecil kok jam segitu masih berkeliaran? Iya, menggunakan sepeda motor lagi. Berkumpul dengan orang yang usianya lebih dewasa dari dia, dan apa namanya tadi yang disampaikan oleh pihak kepolisian, bahwa ditemukan bukti mereka akan melakukan tawuran. Iya. Gitu loh. Mereka akan melakukan tawuran, satu hal yang sangat konyol menurut saya ya. Betul, kalau betul. memang seandainya hal itu memang terjadi. Nah, betul ya. Jadi memang peran di sini itu kita jangan sampai menyalahkan sesuatu yang telah terjadi tanpa kita harus menjaga supaya hal itu tidak terjadi. Iya. Nah, mungkin mudah-mudahan hal ini juga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Betul. Khususnya untuk bapak-bapak ya. Ya, bapak-bapak yang mempunyai anak seumuran segitu ya. Betul, karena itu adalah usia yang cukup rentan, masih labil, mencari jati diri, tapi pengawasan terhadap anak itu memang sangat penting. Betul. Baik, mungkin itu aja. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup sepertinya. Oke. Jadi mungkin kita cukupkan untuk video kali ini. Kita kawal terus juga kasus dari almarhum Afif Maulana, seperti apa nanti kelanjutannya. Apakah memang tidak ditemukan adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, atau seperti apa? Kita sama-sama lihat nanti perkembangannya dan akan kita bahas lagi di sini. Intinya kami berharap kepada pihak orang tua tetap memberikan pengawasan kepada anaknya. Betul. Jangan sampai menyesal ketika hal tersebut sudah terjadi. Baik, balik lagi, stay tune terus tetap di channel kami. Jangan lupa untuk komentar dan sampaikan apa saja pendapat teman-teman semua di situ terkait dengan kasus ini. Dan yang belum subscribe dan juga like. Supaya kita tetap semangat terus untuk mengawal kasus ini. Siap. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.